kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat sekali lagi menghabiskan malam minggu bersama di program Tanya Dong Umi episode ketiga kali ini. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Haris yang sekali lagi menjadi MC, yang lagi-lagi menjadi MC pada episode ketiga program Tanya Dong Umi pada kali ini dengan topik kamu yang pemilih atau memilih yang terbaik. Semoga teman-teman yang hadir episode pertama dan episode 2 kemarin nggak bosan yang lihat lagi MC. Untuk pertama-tama, marilah kita buka acara kita pada malam kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan secara singkat tentang Rumah Ta'arufku bagi para teman-teman yang belum mengetahuinya. Rumah Ta'arufku berdiri pada tahun 2017 dengan nama Majelis Calon Ayah Amanah atau MCAA dan berubah menjadi Majelis Rumah Ta'arufku pada tahun 2019. Saat ini Majelis Rumah Ta'arufku memiliki 2 lini dakwah, yaitu Madinah atau Majelis Diniyah Akhwat Indonesia, yaitu tempat yang dikhususkan bagi para akhwat untuk belajar ilmu syar'i terkait tauhid, fikih, tazkiyatun nafsi, sirah, dan bahasa Arab. Lini dakwah yang kedua yaitu Ma'had Musikul Quran atau MMQ, tempat bagi para akhwat untuk belajar tahsin dan hafalan Al-Quran. Selain dari Tanya Dong Umi ini, Rumah Ta'arufku memiliki program lainnya, yakni kelas pranikah Rumah Ta'arufku, yaitu tempat bagi para teman-teman yang ingin menjemput jodohnya secara syariah. Itu tempat bagi para teman-teman yang ingin menjemput jodoh terbaiknya sesuai dengan syariat Islam. Kelas ini membahas terkait ilmu dan pemahaman dalam mempersiapkan pranikah serta kehidupan saat berumah tangga nanti. Pada malam kali ini, tema kita pada malam kali ini yakni kamu yang pemilih ataupun pemilih yang terbaik. Pemateri kita yakni Umi Fatonah. Sebelum masuk ke acara inti, MC akan membacakan CV singkat terkait Umi Fatonah, terkait pemateri kita pada malam kali ini. Nama lengkap yaitu Fatonah SHI, Sarjana Hukum Islam. Nama suaminya yaitu Abi Haromen El-Hadi Latif. Lahir pada tanggal 25 Oktober di Prinsewu. Materi memiliki moto meletakkan tawakal atas segala perkara. Meletakkan tawakal atas. Maaf teman-teman. Untuk malam kali ini pemateri kita yaitu Abi Haromen diganti. Mungkin langsung saja pada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, akhwat wa ikhwati fillah, ikhwan wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Semoga malam hari ini adalah malam yang insya Allah menjadi malam yang berkah buat kita semua, di mana mungkin bagi mereka yang masih asik bermalam minggu dengan caranya mereka, tetapi kemudian antum semua memilih untuk hadir pada malam ini
majelis kajian online kita. Mudah-mudahan kehadiran kita walaupun via Zoom ini dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Salam dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak atas salawat yang kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, ya, dan seterusnya kepada para keturunan-keturunannya di akhir yaumil akhir. Baik. Sebenarnya ini mendadak ya. Tadinya Umi mau ngisi, makanya diundur menjadi jam 9. Tadi Umi itu lagi lagi dokter gigi. Terus janji aku tadi itu jam 7 dengan dokter gigi. Nah, waktu ini nggak bisa selesai kan. Kita jam 8 udah selesai sih. Tapi perjalanan kita pulang dari tempat dokter gigi. Tapi kan nah, kayak tadi di jam 9 ya. Tapi ternyata setelah Umi selesai dokter giginya, ternyata malah Umi nggak bisa ngobrol maksimal karena sakit. Ya, baru cabutin akar gigi nggak bisa ngobrol. Maka akhirnya dadakan dulu suruh Abi gantiin untuk semalam. Ya, selanjutnya kita lanjut lagi ke Umi. Baik, tema kita apa ya malam hari ini ya? Ini tema kita, topik kita malam kayak ini tentang kamu yang pemilih atau memilih yang terbaik. Kamu yang memilih atau memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Kamu yang memilih atau memilih yang terbaik. Temanya kamu yang memilih atau memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Oh gitu. Kamu yang memilih atau memilih yang terbaik. Mungkin lebih tepatnya begini ya, karena di dalam memilih jodoh lewat konsep ta'aruf itu kan ada dua pilihan saja sebenarnya. Yang pertama, kita yang memilih atau kita yang dipilih. Nah, menurut kebiasaan di sebagian umat Islam, secara kebiasaan secara umum lah, itu yang memilih itu adalah laki-laki. Akhwat. Jadi siapa yang terpilih kemudian disodorkan kepada akhwatnya, lalu akhwatnya nanti akan melihat CV si laki-laki akhwatnya, nanti akhwatnya mempelajarinya. Ketika si akhwatnya melihat bahwa layak untuk diteruskan bertaruh menurut dia atau menurut kriterianya si akhwat, maka akhwat itu diterima untuk bertaruh. Nah, tapi jika tidak diterima atau mungkin tidak sesuai dengan kriteria, maka bisa saja si akhwat menolak. Itu namanya seorang ikhwan memilih akhwat. Nah, bisa juga akhwatnya yang memilih, ya, si ikhwan memilih si akhwat atau si akhwatnya yang memilih ikhwan. Tapi ini jarang. Kenapa? Karena konsekuensinya kan ketika kita memilih seseorang itu kan ditolak. Atau dalam bahasa lainnya belum cocok. Nah, kadang kan karena si akhwat identik dengan hati yang lembut, hati yang sensitif ya, maka kemudian kita sarankan tunggu saja biar si ikhwannya memilih. Nah, jadi dalam bahasa sederhananya, akhwat itu ikhwan menang milih, akhwat menang nolak, kan gitu ya. Nah,
Tetapi bukan berarti kemudian si akhwat tidak boleh memilih. Si akhwat boleh juga memilih asal berani saja. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah atau Ummul Mukminin pada waktu itu ketika mau menikah, beliau yang melamar atau yang bertaruh memilih Rasulullah, ya Nabi kita Muhammad yang belum jadi diangkat Rasul pada waktu itu, beliau yang memilih baginda Rasulullah SAW. Nah, dia ada contohnya pernah. Ya, nah sekarang itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Nah, masalahnya kadang-kadang jangankan itu. Nah, si ikhwan pun kadang-kadang takut untuk memilih. Karena kadang-kadang bisa jadi kena trauma, atau bahkan si akhwat pun juga demikian. Ya, trauma kalau seandainya nanti memilih, gagal lagi, nanti gagal lagi. Nah, gimana dong nanti kalau gagal lagi? Jadi sebenarnya memilih yang terbaik. Maksudnya apa? Memilih itu tidak bisa dihindari. Kita pasti memilih. Nah, ketika kita mendapatkan pilihan, maka dari semua pilihan itu, maka pilihlah yang terbaik. Nah, begitu maksudnya. Ya. Jadi kita memilih. Ya, kan banyak tuh. Ya, banyak. Di dalam memilih jodoh, karenanya memilih. Berarti kan banyak calon-calon. Baik itu antum sebagai ikhwan maupun sebagai akhwat, pasti memiliki kriteria-kriteria di mana semua kriteria itu ada kadang pada 1, 2, atau 3 orang. Nah, pada saat itulah kemudian antum memilih. Nah, ketika memilih, ya kadang-kadang ada pilihan yang terbaik. Ya, kita memilih nih, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Dari semua pilihan, mungkin 5 pilihan untuk beberapa puluhan atau ratusan orang di luar sana. Tapi antum memilih untuk bertaruh di rumah taruh dari sekian CV, ada ribuan CV di sini, lalu kemudian memilih beberapa CV. Nah, dari beberapa CV itu kemudian pilihlah yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah kemudian nanti yang akan menjadi jodoh terbaik yang memang Allah telah siapkan lewat ikhtiar bertaruh. Ya, mungkin seperti itu sebagai prolognya. Nah, maka dalam memilih jodoh di dalam ta'aruf itu harus perhatikan 2 hal. Yang pertama, ya, beri kesempatan kepada diri kita untuk bertaruh. Beri kesempatan kepada diri kita untuk bertaruh dengan teman ta'aruf kita. Jadi jangan langsung menjustifikasi bahwa oh ini kayaknya nggak cocok. Ya kalau sekiranya kriteria kita sudah mendekati ke arah situ, ya walaupun kurang-kurang cocok begitu, tidak ada apa-apa. Ya, beri kesempatan kepada diri kita untuk bertaruh. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jangan mencari yang ideal. Kenapa? Karena yang ideal itu hanya milik Allah. Atau kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan mencari kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ketika antum mencari kesempurnaan, maka biasanya yang didapati nanti adalah kekecewaan. Ya. Nah, tetapi berusahalah mencari yang terbaik. Ya, yang terbaik itu maksudnya adalah mendekati kepada kriteria yang telah kita. Allahu a'lam. Silakan. Ya, kita berdiskusi atau bertanya. Terima kasih atas materinya, Bi. Pada malam kali ini. Terus selanjutnya kita bakal masuk pada sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi admin dari Rumah Ta'arufku, ataupun bisa melalui via Instagram, ataupun bisa juga langsung chat di Zoom. Nanti bakal MC bacakan, insya Allah pada malam kali ini. Dan bagi teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab pada malam kali ini, insya Allah pada program-program Tanya Dong Umi berikutnya akan dijawab. Langsung lanjut ke pertanyaan pertama, Bi. Ya, silakan. Abi, saya ingin bertanya tentang memilih jodoh istri yang baik agamanya. Saya saat ini sedang dikait-kaitkan dengan rekan kerja, yaitu seorang akhwat. Beliau single, tetapi kondisi akhwat tersebut belum berhijrah. Beliau belum berhijab syar'i dan belum mengenakan celana panjang dalam kesehariannya. Saya sempat menelusuri akun medsosnya dan dia belum atau tidak memfollow akun-akun yang mengajarkan agama.
Namun satu sisi, saya melihat beliau orangnya penurut jika diberikan tugas atau perintah dari seniornya yang tidak suka neko-neko. Saya dalam posisi bimbang, Bi. Walaupun beliau ada sifat penurut, tetapi satu sisi saya juga berpikir tidak mudah untuk merubah seseorang yang belum berhijrah, dan afwan, mungkin keluarga beliau juga masih kurang dalam hal pemahaman agama. Ditambah, kelak seorang istri atau seorang ibulah yang akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Yang saya tanyakan, Bi, apa sebaiknya bagaimana? Apakah saya maju atau melobi tentang kesiapan beliau untuk berhijrah? Atau misal nantinya saya maju, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik terkait kesiapan beliau untuk berhijrah dan mau sama-sama belajar agama? Ya. Sudah. Udah, Bi. Ya, banyak ya. Baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tunkihul mar'atu li arba'in. Yang pertama, limaliha, lijamaliha, wali hasabiha, wali diniha, farzbat bizatiddin. Taribat ya. Jadi ini adalah pada waktu itu ya kondisinya. Maqasid syariahnya adalah pada waktu itu, di zaman itu, di Arab itu, kebanyakan para lelaki memang memilih istri itu adalah perempuan yang kaya pada waktu itu. Ya. Makanya hadis ini konteksnya kan dikeluarkan pada masa itu. Kebiasaan lelaki Arab itu memang mencari perempuan-perempuan yang kaya, yang berharta. Karena memang perempuan-perempuan Arab itu pada waktu Islam belum datang itu memiliki yang sama seperti di Jawa, kasta-kasta gitu. Ada wanita-wanita yang bermartabat. Makanya seperti ibunda Ummul Mukminin Khadijah itu adalah salah satu wanita yang sangat terpandang, bukan hanya sekedar berharta, tetapi beliau adalah seorang wanita yang terhormat juga dari suku maupun keluarga atau keturunan yang terhormat gitu ya. Nah, di samping beliau juga memiliki kekayaan atau harta yang banyak, bukan hanya dari peninggalan suaminya dahulu, tetapi juga memang beliau adalah seorang bangsawan yang memiliki harta yang banyak. Nah, dan itu banyak dan biasa di kalangan pemuda-pemuda Arab ketika memilih istri itu adalah yang pertama mereka melihatnya adalah ini kaya apa kan? Nah, gitu. Jadi kalau kurang-kurang cantik dikit nggak masalah, yang penting kaya gitu ya. Nah, nih, nah ini saya kira hadis ini masih ini masih relevan ya sepanjang zaman. Nah, makanya hari ini kadang-kadang seorang pemuda yang memang mereka sudah ingin menikah, yang menjadi standar atau ukurannya adalah yang pertama kalau bisa perempuan yang sudah bekerja, ya, biarlah saya pengangguran dulu, nggak apa-apa, belum bekerja atau masih kuliah atau masih nganggur, yang penting dapat istri yang sudah bekerja, bisa untuk menjadi awalan ya, tumpangan untuk kemudian ke tahap berikutnya untuk bangkit, untuk modal usaha pijakan atau loncatan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, kebanyakan pada waktu itu ya, kebanyakan laki-laki itu memilih karena apa lagi? Karena cantik. Nah, karena paras atau wajah. Kemudian ini kan konteksnya dengan perempuan memilih jodoh seorang ikhwan tadi pun jodoh seorang perempuan kan. Nah, hadis ini sangat cocok sekali. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang dua karena kecantikan, paras wajah ya. Jadi pertimbangan utamanya setelah keharta, kemudian kecantikan, dan yang ketiga adalah wali hasabiah, karena keturunan, kebangsawanannya. Nah, apakah dia keturunan orang-orang yang terpandang atau kemudian dari keluarga yang baik-baik. Baru kemudian yang keempat adalah karena agamanya. Agama itu pada waktu itu Rasulullah memang menyarankan adalah ad-dinun nasihah. Ad-din di sini adalah perilaku, akhlak, kehidupan. Ya, maksudnya seorang perempuan yang memang memiliki akhlak yang baik. Itu akhlak yang baik. Dalam konteks sekarang, seorang perempuan yang agamanya baik. Gitu. Fasfar bisa tidit, maka pilihlah oleh kalian yang agama. Nah, jadi kebanyakan begitu. Jadi secara logika laki-laki atau kemudian
secara umumnya kecenderungan laki-laki itu memilih karena harta, kecantikan, keturunan, atau kebangsawanannya terpandang, ya wanita terpandang, ya, dan baru kemudian yang terakhir. Artinya agama tuh atau akhlak atau perilaku itu urusan terakhir. Yang penting tiga dulu yang awal, kan gitu. Nah, mestinya nggak seperti itu kata Rasulullah. Mestinya ya Nabi sudah memberikan clue kepada kita. Kalau kamu memilih jodoh atau istri, seorang laki-laki kalau memilih istri maka harusnya dibalik. Fazfar bisa pilihlah yang karena agama dulu. Kenapa? Karena kalau tidak ya taribat yadak, lumuran lumpur tanganmu atau menyesal. Ya. Perumpamaan itu kalimatnya bajas gitu ya. Menyesal nanti. Artinya kotor, tangannya kotor. Menyesal ketika memilih karena harta, memilih karena mengutamakan cantik, memilih karena mengutamakan bangsawan, nanti kamu menyesal. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Tetapi kalau kamu mengutamakan karena agamanya terlebih dahulu, insya Allah, tidak akan menyesal. Bukan berarti kemudian tidak boleh memprioritaskan setelah itu, setelah agama. Kalau memprioritaskan harta nggak masalah. Kalau memprioritaskan kemudian setelah agama cantiknya nggak masalah. Atau kemudian karena bangsawan nggak masalah. Tapi yang utama itu agamanya dulu. Ya, boleh jadi mungkin dia bukan wanita bangsawan, tetapi karena agamanya bagus, maka dia menjadi nilai plus. Ya, atau mungkin dia kurang dari sisi dermawan, kurang dari sisi harta, tetapi dia karena agamanya bagus, nilainya tetap tinggi. Atau mungkin dia bukan seorang yang cantik amat, tapi karena agamanya bagus, nilainya menjadi tinggi. Nah, maka pilih karena agama. Jadi ibarat presentasinya ketika antum, kamu kalau mau pilih jodoh, nah, maka perhatikan yang pertama ini dulu. Karena dialah nanti yang akan menjadi ibu pada anak-anakmu, yang akan meneruskan keturunan-keturunanmu, nah, maka pastikan agamanya. Pastikan agamanya. Nah, kalau kemudian kasusnya tadi, ya dijodoh-jodohkan dengan seorang teman kantor, tapi kemudian belum berjilbab, belum hijrah, ya, dan agama juga kita nggak tahu atau apa, bagaimana nggak jelas gitu ya, ya akan jauh lebih baik kemudian coba diselidiki terlebih dahulu. Selidiki, jangan-jangan karena mungkin tuntutan pekerjaan saja dia tidak berjilbab. Ya, bisa jadi mungkin dia adalah seorang yang mengerti ilmu agama, tetapi karena tuntutan pekerjaan dia mungkin tidak berjilbab. Bisa saja suatu saat ketika dia punya suami dan suaminya memerintahkan dia untuk berjilbab, menutup aurat, dia bisa menutup aurat. Atau bisa jadi dia seorang yang belajar ilmu agama, atau bisa jadi memang akhlaknya baik, dia menurut, tapi kemudian karena memang sekarang lagi bekerja, situasinya dia juga belum hijrah, dia belum bisa seperti yang kita inginkan. Tapi kemudian ketika bertaruh, benar-benar bertaruh, kenali, ya nanti antum akan paham. Oh, bisa saja mungkin sekarang kondisi seperti ini, tapi kalau dia bisa komitmen, ya kalau bisa komitmen itu jangan setelah menikah gitu. Jangan dituntut. Nanti setelah menikah harus berjilbab ya. Setelah menikah kamu harus belajar agama ya. Setelah menikah nanti mau nggak nikah dengan saya, tapi kamu harus belajar agama, berjilbab, perbaiki agama, hijrah. Nggak kayak gitu. Jadi kalau bisa sebelum menikah gitu. Jadi oke, saya mau nikah dengan kamu, tapi coba sebelum nikah, saya pengen calon istri saya itu dia seorang penutup aurat. Bisa nggak kamu tutup? Nah, kalau bisa, saya calon istri itu kalau bisa dia belajar ilmu agama yang baik. Coba kamu ikuti kajian-kajian. Nah, nanti dilihat di situ. Kalau memang dia adalah cocok, gitu, dia adalah calon yang memang bisa seperti yang antum inginkan, tidak ada masalah. Gitu. Ya, dia akan lakukan itu semua untuk berubah, hijrah, berjilbab, menutup aurat, belajar agama. Insya Allah akan lakukan. Tapi kalau sekiranya dia bukan wanita yang dalam kriteria agama yang baik tadi itu, oh, dia tidak akan mau. Ya, saya begini apa adanya. Nah, dia akan jawab begitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Bi atas saran. Insya Allah membantu bagi yang bertanya tadi. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Bi. Ya. Assalamualaikum, Abi. Mau bertanya. Saya sudah beberapa kali ta'aruf, tapi belum ada yang cocok karena saya memilih seseorang yang agamanya baik dan memiliki visi untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga Al-Quran. Jadi, berharap ikhwannya ini memiliki semangat dalam menghafal Al-Quran. Hingga akhirnya, pada November 2021 kemarin, ada ikhwan yang datang dengan kepribadian dan visi misi dalam membangun keluarga Qurani.
sama seperti yang saya inginkan. Tetapi setelah berjalannya waktu, pada Januari kemarin, beliau memutuskan untuk tidak lanjut karena orang tuanya tidak setuju. Saya berusaha ikhlas dan mencoba ta'aruf dengan yang lain. Pernah datang ikhwan lain, dari sisi finansialnya lebih baik daripada si A yang tadi punya visi misi yang sama tadi, B. Tapi saya kurang cocok. Datang lagi si C yang pendidikannya lebih baik daripada si A, tapi saya juga masih bimbang. Mohon solusinya, B. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berdoa terus sama Allah untuk menjodohkan saya dengan si A, dan saya membuka hati atau saya harus membuka hati untuk yang lain? Jujur untuk saat ini saya belum bisa melupakan si A, karena saat B dan C yang datang, agama dan kepribadiannya belum sebaik si A. Tetapi di sisi lain, saya juga nggak mau memaksa Allah. Takutnya saya memaksa berdoa jodoh saya A, tapi dia nggak sebaik yang saya kira. Bagaimana solusinya, Bi? Ya, ya. Makanya bertaaruf itu ta'arufnya harus benar, ya. Ta'arufnya itu harus sesuai, ya, tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat yang benar. Ta'aruf yang benar adalah ta'aruf yang belum belum sampai kepada tahap mencintai, apalagi kemudian sampai baper, terbawa perasaan seperti itu. Nah, makanya agama melarang kita untuk kemudian ketika bertaaruf itu untuk menjaga hati. Hatinya tetap dijaga. Nah, sebab belum boleh ada rasa di situ. Karena kalau kemudian ada rasa, yang terjadi nanti ya seperti itu, akan terjadi baper, terbawa perasaan. Akhirnya tidak bisa move on. Ya, yang terjadi kemudian frustasi dan pada akhirnya trauma terhadap taruh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Gitu. Ketika bertaaruf itu luruskan niat. Niat yang pertama bukan itu mestinya. Niat yang pertama adalah saya ingin menikah, memiliki seorang imam, ya, seorang imam yang baik untuk saya dan untuk keturunan-keturunan saya nanti. Nah, baik agamanya, bertakwa orangnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup bagi seorang perempuan. Ya, seorang laki-laki yang bertakwa, beriman, baik perilakunya, itu sudah cukup sebenarnya untuk seorang perempuan. Tidak perlu kemudian dia harus membuat kriteria yang kemudian menyulitkan dirinya sendiri dengan visi misi yang telah ia sampaikan tadi. Boleh ketika memiliki visi misi seperti itu, tidak ada masalah. Nanti kan ketika bertaaruf kan bisa dibicarakan. Nah, gitu. Saya punya visi misi seperti ini. Kira-kira kamu siap nggak nanti menjadi imam saya yang kemudian visi saya seperti ini, ingin menjadi keluarga yang Qurani. Ya, kita belajar sama-sama. Nah, maka oleh karena itu yang paling penting itu adalah membangun visi bersama gitu. Bukan mencari visi yang sesuai dengan visi kita. Itu kalau dapat yang seperti itu syukur sekali, baik sekali. Tetapi kadang-kala ketika visi orang itu sama dengan kita, namun dia melihat sesuatu yang ada pada diri kita tidak sesuai dengan visinya dia gitu loh. Jadi jangan kepedean gitu. Jangan kepedean. Nah, kebanyakan orang kan seperti itu. Dia terlalu pede, dia terlalu percaya diri dan bahkan ya menurut Abi ini adalah sebuah kesombongan yang tersembunyi gitu. Sebuah takabur ya, takabur yang tersembunyi dalam hati yang sangat jauh. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya hafizah gitu, atau hafal Quran. Dia merasa dirinya soleha. Ya, bagi seorang perempuan, wahai para akhwat, perhatikan, jangan merasa seperti itu. Ya, ya merasalah bahwa diri kita ini belum sempurna, diri kita ini belumlah solehah, sebagaimana yang dibayangkan oleh orang lain. Ya, memang kenyataannya begitu. Ya, nah, coba. Jadi jangan merasa diri sempurna gitu. Jangan merasa diri kita sudah sesuai dengan visi. Visi saya seperti ini. Maka oleh karena itu saya harus mencari suami yang seperti ini. Baik sekali ketika mendapatkan seorang laki-laki yang seperti itu, tetapi akan jauh lebih baik ketika membangun visi itu bersama-sama.
Yang terpenting ketika kita bertaruh dan kita sampaikan visi kita, ternyata dia cocok, tidak ada masalah. Oke, saya setuju dan saya juga kebetulan, oh kalau seperti itu saya dukung sekali. Oh, saya senang sekali itu. Bisa jadi akan datang laki-laki yang kemudian berkata seperti itu. Dan sebaliknya, jangan lupa ketika anti ya memilih seorang laki-laki yang di CV-nya itu adalah visi misinya adalah membangun keluarga Qurani, bisa jadi nanti setelah menikah belum tentu lagi sama visinya seperti itu. Orang bisa saja berubah, kan begitu. Nah, maka akan jauh lebih baik ya ketika bertaaruf itu luruskan dia. Niatnya apa? Mencari imam yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, beriman dan baik amalnya. Itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi semua menjauhi larangan Allah. Itu sudah cukup, ya kan? Dan itu saja. Kalau bagi seorang perempuan itu saja. Nah, dan adapun yang lain-lain itu adalah bagian daripada ibaratnya cabang-cabang. Tapi pokoknya itu saja. Maka insya Allah untuk menemukan jodoh terbaik akan lebih gampang. Ya, tidak ideal, tidak idealis seperti tadi. Turunkan sedikit, ya, turunkan dan sambil menilai diri kita. Jangan-jangan kita ini juga nggak pantas sebenarnya ya untuk dianggap sebagai orang yang cocok dengan visinya dia. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih, Bi. Sebelumnya saya mau maaf ya teman-teman juga sama Bi, tadi koneksinya nggak stabil tadi, jadi sempat keluar sebentar. Oh iya, ya. Ini tadi untuk tanya lanjutannya, Bi, gini, Bi, untuk orang-orang yang misalkan gini, Bi, untuk orang-orang yang ada nasihat ya, Bi, untuk orang-orang yang menerima keputusan bahwa pasangan ta'arufnya memilih untuk tidak lanjut, Bi. Oh, iya. Makanya jangan baper, gitu. Tidak boleh baper. Pahami bahwa ketika ternyata gagal ta'aruf dan tidak lanjut, pahami bahwa kita semakin dekat dengan jodoh kita. Jadi ibarat penolakan. Nah, berarti semakin dekat dengan jodohnya. Bisa jadi setelah ini adalah jodohnya. Maka jangan berputus asa gitu. Nah, ketika seseorang berputus asa, apalagi kemudian dia frustasi, trauma, apalagi sampai trauma, ya akhirnya berhenti di situ. Padahal sebenarnya Allah sudah menyiapkan jodohnya setelah itu. Jadi ketika gagal bertaruh, yakinkan, katakan kepada diri saya, yes, alhamdulillah, saya semakin dekat dengan jodoh saya. Wah, alhamdulillah, saya ditolak. Sedikit lagi, saya sudah dekat, makin dekat dengan jodoh saya. Terima kasih, Bi, atas saran sama jawabannya, Bi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Izin bertanya. Saya seorang janda yang sudah berumur 40 tahun dan ingin menikah lagi. Saya mengikuti program Rumah Ta'arufku sebagai ikhtiar mencari jodoh. Bagaimana ya, B, kemungkinannya saya mendapat jodoh ketika mungkin di Rumah Ta'aruf ini kebanyakan pesertanya masih muda-muda dan ketika saya berikhtiar sebelumnya juga belum ada yang datang. Doa sama Allah, bersabar dan yakin bahwa jodoh itu Allah telah. Dan yang paling penting adalah ikhtiar. Dan bergabung dengan lembaga Rumah Ta'aruf itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan insya Allah akan kirimkan. Nah, maka perbaiki diri, dekatkan diri ke Allah, perbaiki diri sambil berdoa, perbaiki diri terus, perbaiki akhlak. Dan insya Allah itulah yang akan mendatangkan jodoh, akan menggetarkan jodohnya. Allah telah siapkan itu sebenarnya. Dan ini pasti adalah dalam situasi yang seperti itu, umur yang mungkin orang menganggapnya 40 jauh dengan Rumah Ta'aruf yang masih muda-muda, tidak masalah. Ta'aruf juga ada umuran seperti itu. Insya Allah semua sudah disiapkan. Tinggal kita bersabar saja dan pasti nanti Allah akan datangkan. Insya Allah.
Terima kasih Bi atas jawabannya. Semoga yang bertanya dipermudahkan untuk bertemu jodohnya. Amin. Amin. Insyaallah. Untuk masuk pertanyaan berikutnya ya Bi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya Bi. Selain agama dan akhlak, salah satu hal yang mendasari kecocokan kehidupan berumah tangga ke depannya ialah satu hal adalah dalam hal satu frekuensi dalam pemikiran. Karena saya beberapa kali menemukan kasus di beberapa rumah tangga itu terjadi cekcok atau tidak harmonis karena antara suami dan istri itu tidak sefrekuensi dalam pemikiran. Lalu kira-kira Bi, bagaimana tips untuk mengetahui hal tersebut pada proses ta'aruf? Makanya harus dengan bekal ini. Bekal menikah itu salah satunya adalah yang keluarga, ilmu tentang menikah, ilmu tentang bertaruh. Makanya di dalam program kuliah pranikah kita itu ada kurikulum yang wajib yang harus kita berikan. Yang pertama adalah ilmu tentang ta'aruf. Di dalamnya mencakup tentang nazar, melihat calon bertaruh, calon taruhnya ya, teman taruhnya, kemudian khitbah, ilmu tentang khitbah, bagaimana berkhitbah yang benar, ilmu tentang akad pernikahan, tentang walimahan, dan yang terakhir adalah ilmu tentang bagaimana malam pertama ya, ritual-ritual malam pertama. Nah, semua mencakup di situ. Jadi ilmu tentang taruh. Nah, kemudian kemarin di awal-awal Abi sudah sampaikan bahwa ya di samping itu yang kedua tauhidnya benar ya, tauhidnya harus benar akan ia temui itu harus yakin kepada Allah. Nah, maka di situ kemudian ada clue yang disampaikan dulu, semua kejadian yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang beriman itu adalah baik, tidak yang tidak baik. Namun jika ia merasa bahwa sesuatu kejadian itu adalah tidak dia senangi, jadi dia bersabar, pasti itu baik, tinggal dia bersabar. Nah, jika sesuatu itu adalah menyenangkan dan membahagiakan atau sesuatu hal yang menggembirakan, dia harus bersyukur. Nah, kebetulan nanti mungkin dia akan menemukan jodohnya kok nggak sesuai ya, kok jauh sekali seperti harapan saya. Nah, berlaku di situ yang tadi. Nah, berarti dia harus bersabar karena itulah jodohnya dia, karena takdir Allah sudah berlaku kepada dirinya. Itu jodohnya dan pasti itu baik gitu. Dan adapun sekarang mungkin dia merasakan tidak cocok atau kemudian merasa tidak sama, tidak sepemikiran segala macam, berarti itu bisa jadi caranya Allah untuk kemudian menaikkan derajatnya untuk lebih baik lagi. Nah, tinggal dia bersabar gitu. Pasti ada baik dari situ. Pasti ada sesuatu hal yang memang Allah telah siapkan untuk dirinya. Maka oleh karena itu perlu dia ilmu. Ketika dia sudah memiliki ilmu tentang tauhid, ya, ilmu tentang ta'aruf, kemudian ilmu tentang karakter, kemarin disampaikan oleh Umi ya, karakter, kita paham karakter-karakter seperti ini, sehingga kemudian ketika memasuki jenjang pernikahan dan setelah diikhtiarkan dengan sempurna dan dia merasa bahwa ikhtiarnya sudah baik, ya udah memang udah optimal, ya sudah maksimal ikhtiarnya, sudah lihat CV-nya, sudah bertaruh, kok kayaknya karakternya udah cocok, pemikirannya juga udah cocok, tapi ya bisa saja terjadi ketika menikah, ternyata nanti setelah berumah tangga, pemikirannya bisa saja berbeda, atau kemudian tidak sama dengan pemikiran. Atau sebaliknya, ketika bertaruh, kok kayaknya ini sepertinya beda pemikiran, tetapi bisa saja setelah menikah malah kemudian satu visi, satu pemikiran. Nah, itulah yang kata Abi tadi, bekali diri kita. Ya, kemudian bekal ilmu apa saja yang dibekali, ilmu tentang ta'aruf, ilmu tentang tentang karakter, kemudian ilmu tentang ya, tentang parenting nanti, ya, ya ilmu-ilmu tentang pernikahan. Ketika sudah mendapatkan pemahaman tentang ilmu ini, bekal ilmu ini, insya Allah kesiapan mental. Ya. Mental itu maksudnya apa? Mentalnya harus matang. Gitu. Jadi ketika dia marah, marahnya tidak temperamen, ya, marahnya terukur. Ya, itu salah satu. Kemudian ketika dia sedih,
atau kemudian mendapatkan musibah, atau kemudian ketika panik dalam keluarga, dia matang. Matang maksudnya emosionalnya matang. Tidak lalu kemudian mengambil keputusan yang secara tiba-tiba, keputusan yang emosional, keputusan yang tanpa berpikir panjang. Tidak. Jadi itu yang saya maksud. Kalau berikutnya adalah matang dalam berpikirnya. Yang mentalnya siap. Ya, ilmu, mental yang siap. Dan yang ketiga, perlu juga dipersiapkan secara fisik. Ya, fisik untuk menikah. Ya, bagi seorang laki-laki tentu harus mampu. Bagi seorang perempuan ya dia mampu melayani suami. Dan yang terakhir adalah kesiapan secara ekonomi bagi kita. Itulah bekal-bekal untuk mereka yang perlu dipersiapkan. Adapun kemudian ketika pemikiran tidak sama atau kemudian harus mencari pemikiran yang sama dari awal, itu satu bagian dari proses ikhtiar saja. Ketika sudah menikah, ternyata sama pikiran, maka inilah perlunya ilmu dalam mengelola ketidaksamaan. Kenapa? Karena ketidaksamaan dalam berumah tangga itu adalah hasanah, ya, hasanah yang indah nantinya ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Allah. Terima kasih atas jawabannya. Kayaknya tadi teman-teman merupakan pertanyaan terakhir pada malam kali ini. Dan juga bagi teman-teman yang pertanyaan belum kejawab, insya Allah di episode berikutnya pada program Tanda Umi ini akan dijawab. Jadi sabar aja. Tunggu aja datang pada pertemuan berikutnya. Baik. Langsung kita masuk di penghujung acara. Sebelum kita tutup, untuk penutup acara mungkin kita pembacaan doa yang dipimpin oleh Abi. Kepada Abi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يفيد اللهم زده يا ربنا لك الحمد كما جل وجهك الكريم يعظم سلطانك وسلم يا الله تبارك وتعالى سادتنا واصحاب رسول الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله نستغفر الله ya Allah ya Rahman ampunkanlah dosa saya ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunkan dosa kedua orang tua kami sayangi mereka sebagai mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim jika ada di antara kami orang tua yang sudah tiada ampunkan dosa-dosa lapangkan kubur ya Allah jadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga ya Allah ya Rahman ya Rahim bagi kami yang masih memiliki orang tua jadikan kami adalah anak-anak yang berbakti yang bisa membahagiakan mereka, yang bisa membuat bangga mereka. Yang pasti kami mendapatkan ridho, kasih sayang, keikhlasan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami menjadi anak yang saleh atau salehah, anak yang dapat dibanggakan, berbakti, anak yang bisa membuat bahagia kedua orang tua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Muji. Ya Muji Basai, jadikanlah kami hamba-hambamu yang lembut hatinya untuk menerima kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba yang siap bersabar jika Engkau timpakan musibah dan cobaan. Sabar atas apa yang Kau berikan kepada kami. Ikhlas menerima apa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba yang menerima segala takdir qadar yang telah Kau tetapkan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba yang kemudian di akhir hayat hidupnya husnul khatimah kembali kepada dalam keadaan baik amal dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah di antara sahabat-sahabat kami teman-teman yang belum memiliki jodoh, datangkan jodoh ya Allah, jodoh yang telah Kau siapkan dengan jodoh yang terbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba yang memiliki keturunan saleh saleh, keturunan yang terbaik dan yang terbaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah. Fatihah. Bismillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.